Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atsil Hazimah Mardatilah dengan nomor presensi 6, dan di sini saya akan menjelaskan sintaks dari program yang sudah saya buat. Yang pertama, ini ada kepala programnya, yaitu program contoh 2. Lalu ada uses yang saya gunakan, yaitu uses CRT. Lalu ada type, saya menggunakan record untuk program ini, dan di sini ada variabelnya, ada nama, packet array 1-20 of string, name packet array 1-20 of string, IPK packet array 1-20 of real, matkul atau mata kuliah packet array 1-20, 1-20 of string, nilmat atau nilai matkul packet array 1-20, 1-20 of string, nilai packet array 1-20, 1-20 of real, SKS packet array 1-20, 1-20 of integer. Lalu di end, setiap record itu harus ada n-nya. Lalu di bawahnya itu ada variabel utamanya. Yang pertama ada MHS, variabelnya mahasiswa, itu berarti termasuk di variabel record ini, jadi dia akan langsung kebaca untuk variabel yang banyak ini. Lalu ada jumlah nilai, itu real, jumlah SKS real, I, J, M, N, P itu integer, cari nama itu string, cari name itu string, nama string, name long int, matkul string, nilai real, nilmat string, SKS integer, IPK real, jumlah SKS, jumlah nilai itu real. Lalu dimulai programnya dengan begin. Yang pertama saya menuliskan jumlah mahasiswanya berapa dan akan dibaca atau terbaca di output itu sebagai n. Lalu saya melakukan perulangan, yaitu for i sama dengan 1 to n do. Di sini saya akan menuliskan nama mahasiswanya, NIM, dan jumlah mata kuliah yang diambilnya. Dan itu terbaca sebagai M. Sementara nama itu terbaca sebagai MHS. Nama I, nama ke I. NIM itu terbaca sebagai MHS titik nama NIM ke I. Lalu ada perulangan yang kedua itu J sama dengan 1 to M do. Di sini saya akan menginputkan nama mata kuliah yang diambilnya, jumlah SKS yang diambilnya, dan nilainya. Nah, untuk nilainya ini saya memberikan perintah if di sini. Yang pertama ada if MHS nilai mata kuliahnya itu A, maka nilainya itu 4. Lalu jika A- itu 3,7, B+ itu 3,3, dan seterusnya sampai E yang bernilai 0. Nah, untuk menjumlahkan SKS-nya itu sama dengan jumlah SKS ditambah MHS.SKSIJ. Itu yang terbaca di sini, jumlah SKS yang diambil per mata kuliah. Nah, ini jumlah SKS itu ini untuk semua mata kuliah. Lalu jumlah nilainya itu jumlah nilai ditambah MHS titik nilai IJ, MHS SKS IJ. Lalu untuk IPK-nya itu jumlah nilai dibagi jumlah SKS. Lalu di N, dan lalu untuk output selanjutnya, output yang kedua, jendela output yang kedua itu ada tabel dari data mahasiswa yang sudah kita inputkan tadi, beserta IPK-nya. Dan di sini ada data mahasiswa semester 3 terlampir sebagai berikut. Nah, ada perulangan lagi. Yang pertama itu ada for i 1 to n do, dan di sini akan membaca nama, NIM, dan IPK. Lalu saya juga membuat tabel agar lebih rapi nanti di outputnya. Di sini ada matkul, SKS, dan nilai mutu. Dan untuk mengeluarkan informasi matkul, SKS, dan nilai mutu ini, kita harus menggunakan perulangan lagi, yaitu for J sama dengan 1 to M do. Nanti di sini ada MHS.matkul IJ, untuk spasinya itu 11, lalu MHS.SKSIJ itu 7, MHS nilmat IJ itu 15. Lalu selanjutnya kita write-len semuanya, lalu N, lalu read-len. Lalu yang jendela output selanjutnya, yaitu jendela output yang ketiga, saya menggunakan repeat, karena ini kan berbentuk pilihan, jadi pasti bisa diulang kembali nanti jika sudah memilih. Misalkan di awal tuh kita milih nomor 2, nanti selanjutnya kita pengen milih nomor 3 itu bisa, dan itu menggunakan repeat until.
Nah, saya menggunakan tabel juga supaya lebih rapi. Dari sini pilihannya itu cari berdasarkan nama dan cari berdasarkan NIM. Nanti pilihannya ini saya sebut sebagai P. Dan di sini saya menggunakan perintah if. Yang pertama ada if P sama dengan 1, maka akan keluar. Lalu if P sama dengan 2, itu akan kita bisa mencari data berdasarkan nama. Nah, di sini ada yang pertama tuh masukkan nama yang ingin dicari dan akan terbaca sebagai cari nama. Lalu kita masukkan perulangannya, for i sama dengan 1 to and do untuk mengeluarkan nama yang dicari tadi, data dari nama yang dicari tadi. Nanti akan keluar nama, NIM, dan IPK. Lalu jika P sama dengan 3, itu akan mencari data sesuai dengan NIM. Nanti masukkan NIM yang ingin dicarinya dan akan terbaca cari NIM, dan itu pun akan output yang keluar pun akan sama, tetapi dia keluar karena diinputkan NIM-nya, bukan namanya. And lalu kita readline supaya terbaca semua, dan until P sama dengan 0. Lalu di end, dan ini end untuk seluruh program. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya bisa berguna dan baik, dan bisa untuk dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.